Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadliat H, NIM 22087033. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang pembelajaran keterampilan gerak. Pembelajaran keterampilan gerak merupakan salah satu bagian dari pembelajaran pendidikan jasmani di sebuah sekolah. Nah, yang kedepannya dibebankan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembelajaran agar anak memiliki keterampilan gerak yang memadai. Keterampilan gerak merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dengan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi, eh, keterampilan gerak terdapat di dalam sebuah mata pelajaran, yaitu pendidikan jasmani atau biasa disebut dengan penjas. Nah, pada kurikulum yang dianut sekarang, pendidikan penjas menjadi mata pelajaran yang wajib di setiap sekolah. Penjas ini memiliki tujuan menjadikan siswa memiliki gerak yang baik di dalam segala hal. Nah, untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian menyusun rencana pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Eli, sebagaimana dikutip Sanjaya mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Nah, jadi pada saat pendidikan jasmani, pembelajaran pendidikan jasmani, sebelumnya sudah direncanakan pembelajaran, disusun apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin diberikan kepada siswa. Nah, itulah yang disebut rencana pembelajaran. Di situ banyak tercantum hal-hal apa yang nanti bakalan dilakukan atau diberikan kepada siswa. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yaitu upaya untuk perencanaan pembelajaran dimaksud agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Nah, dari penyusunan rencana ini juga bisa menjadi bahan koreksi untuk pembelajaran tahun depan, apa yang kurang, apa yang harus ditambah lagi dari rencana pembelajaran tahun kemarin. Itulah gunanya rencana pembelajaran ini. Kemudian mempersiapkan pengalaman belajar. Mempersiapkan pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu pada interaksi antar pelajar dengan kondisi eksternal di lingkungan yang ia reaksi. Belajar melalui perilaku aktif siswa, yaitu apa yang ia lakukan saat ia belajar, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Nah, yang dimaksud di sini, siswa itu mendapat ilmu, mendapat masukan berdasarkan apa yang dia perbuat, bukan dari apa yang dijelaskan oleh guru. Misalnya, guru mengatakan bahwa menulis itu lebih baik begini, namun si siswa tidak melakukannya, itu tidak pengalaman belajar namanya. Tapi ketika siswa sudah melakukan menulis dengan caranya sendiri, dengan tekniknya sendiri, nah itulah pengalaman belajar. Dari tulisannya yang
susah dibaca hingga akhirnya menjadi lebih baik. Nah, itu yang disebut pengalaman belajar. Bukan dari apa penyampaian seseorang, tapi apa yang dia lakukan untuk mendapat sebuah informasi ataupun pengalaman, bahkan ilmu yang baru. Kemudian teknik pengembangan belajar, agar pengalaman belajar dapat dikembangkan secara efektif dan efisien, maka guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Guru terlebih dahulu memedomani dan menguasai substansi materi pembelajaran yang telah dirumuskan dalam bentuk materi pembelajaran. Nah, setelah guru memedomani atau menguasai substansi materi pembelajaran, maka langkah berikutnya adalah memahami bentuk kegiatan belajar seperti apa yang diinginkan. Maka di sini dapat saya simpulkan bahwa apabila pembelajaran ingin efektif, guru terlebih dahulu harus bisa menguasai ataupun mengerti tentang apa yang ingin dipelajarinya, diajarkan. Apabila dia tidak mengerti, bahkan tidak bisa, bagaimana dia ingin mengajarkan apa yang ingin ia ajarkan. Nah, setelah guru mengetahui apa yang teknik apa yang ingin diajarkan, dia harus mencari tahu bagaimana cara pengajaran agar sesuatu informasi ini bisa cepat ditangkap oleh siswa. Nah, bentuk-bentuk kegiatan belajar dapat dilakukan berupa mendemonstrasikan atau memaparkan sesuai dengan apa yang ada. Kemudian mempraktekkan. Nah, mempraktekkan ini menurut saya lebih baik agar lebih mudah dicerna. Karena anak sekarang malas untuk mendengarkan, lebih banyak dan lebih suka ketika melihat praktikum. Kemudian mensimulasikannya, mengadakan eksperimen, menganalisis, mengaplikasikan, menemukan, mengamati, meneliti, menelaah, mengamati, observasi, membaca, menyimpulkan. Nah, itu ada beberapa cara untuk pemberian informasi pengalaman belajar kepada anak agar lebih mudah dicerna oleh anak tersebut. Kemudian mempresentasikan dan lain-lain, merumuskan pengalaman belajar siswa. Guru bebas memilih caranya masing-masing untuk mengajarkan sebuah pengalaman belajar kepada siswa. Tergantung dengan bagaimana supaya si siswa ini lebih mudah menangkap pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Kemudian kita ke memperkaya pengalaman belajar. Pengalaman belajar siswa untuk merancang dan mengembangkan pembelajaran siswa perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, sesuaikan dengan tujuan ataupun kompetisi yang akan dicapai untuk merumuskan tujuan yang berada dalam domain kognitif. Maka pengalaman belajar dapat dirancang hanya dengan mendengarkan atau membaca. Nah, jika kita ingin memperkaya pengalaman belajar, tentunya kita harus tahu dulu apa yang kita ingin perkaya, apa yang ingin kita perbanyak untuk kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang ingin kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, banyak langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu memperkaya pengalaman belajar. Mungkin bisa dengan cara mendengar, membaca, kemudian bisa juga mempraktekkan. Banyak lagi. Tergantung yang penting kita sampai dengan
hasil tujuan kita. Nah, pemberian feedback dalam pembelajaran. Irons dalam Haryoko 2011 mengemukakan bahwa umpan balik adalah setiap informasi, proses, atau aktivitas yang dilakukan untuk mempercepat siswa belajar yang didasarkan pada hasil penilaian perkembangan peserta didik. Nah, di sini pemberian feedback dalam pembelajaran ini, contohnya, seorang guru tugasnya sebagai tenaga pengajar siswa. Kemudian siswa tugasnya belajar dengan sungguh-sungguh. Disinilah terjalin hubungan feedback saling menguntungkan. Si guru memberikan informasi, si siswa menerima informasi, hingga terbentuklah feedback, hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi yang ini. Mohon maaf apabila kekurangan, itu hal yang wajar dalam diri manusia. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke materi kedua. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang klarifikasi feedback. Klarifikasi feedback dalam pembelajaran motorik merujuk pada proses untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seseorang tentang bagaimana mereka melakukan suatu aktivitas motorik seperti bermain, olahraga, melakukan gerak tertentu. Klarifikasi feedback adalah langkah penting dalam proses pembelajaran motorik karena membantu individu memahami, memperbaiki teknik ataupun kinerja mereka. Nah, klarifikasi feedback. Feedback ini adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dari kedua pihak. Makanya tujuan ini dari feedback ini yaitu memahami dan memperbaiki informasi agar kedua pihak dapat saling menguntungkan. Nah, berikut adalah beberapa langkah untuk melakukan klarifikasi feedback dalam pembelajaran motorik, yaitu pertama, identifikasi tujuan. Nah, pastikan Anda dan individu yang menerima feedback memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Nah, misalnya, apakah itu meningkatkan teknik, kecepatan, atau aspek dari kinerja motorik. Jadi, antara pemberi materi ataupun penerima materi harus memiliki tujuan yang sama agar terciptalah hasil dari tujuan yang baik. Kemudian ada berikan feedback spesifik, yaitu berikan feedback yang spesifik terfokus pada aspek-aspek tertentu dari kinerja. Jangan memberikan feedback umum atau samar-samar. Misalnya jika seorang bermain tenis, berikan feedback tentang posisi kaki, pukulan backhand, hingga pergerakan lapangan. Nah, spesifik ini jadi berikan ajaran yang sesuai dengan apa
tujuannya. Misalnya tadi kayak tenis lapangan. Berikan teknik pola langkah kaki, cara melangkah, cara pukulan. Jangan kurangin memberikan teknik-teknik dasar seperti cara lari keliling lapangan. Itu lambat akan mencapai sebuah tujuan. Kemudian gunakan bahasa yang jelas. Sampaikanlah feedback dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh individu yang menerima feedback. Hindari menggunakan bahasa istilah yang mungkin tidak mereka pahami. Nah, kita bebas menggunakan bahasa apa saja asal tidak menyinggung ataupun tidak menggunakan bahasa yang kasar. Yang penting mudah dipahami oleh penerima informasi tersebut. Kemudian ada berikan contoh. Gunakan contoh konkret atau contoh yang jelas untuk menjelaskan feedback Anda. Misalnya ketika Anda melakukan pukulan backhand. Nah, perhatikan posisi tangan dengan posisi tangan Anda seperti ini. Berikan contoh-contoh ini sangat memiliki pengaruh besar pada saat pemberian feedback. Karena dapat dilihat secara langsung cara apa yang ingin diajarkan. Kemudian ada dengarkan tanggapan. Setelah memberikan feedback, berikan saran konkret tentang cara memperbaiki kinerja. Misalnya, Anda bisa mengatur posisi tubuhnya. Nah, di sesi yang ini kalian memberikan saran bagaimana teknik yang benar, mulai dari berdirinya, pegangannya, dengan Anda melakukan contoh, kemudian berikan saran perbaikan, setelah memberikan feedback, berikan saran individu yang memberikan saran. Kemudian pantau perkembangan. Selama proses pembelajaran, pantau perkembangan individu dan berikan feedback tambahan sesuai dengan kemajuan yang mereka buat. Nah, pemantauan ini di sini berfungsi untuk melihat sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, apabila sudah mencapai apa yang diinginkan oleh seorang guru, bisa menambah informasi ataupun gerak baru agar tidak stuck di situ-situ saja dan lebih mempercepat penyampaian tujuan. Kemudian ada bersabar. Ingatlah bahwa pembelajaran motorik memerlukan waktu latihan yang konsisten, berikan dukungan dan dorongan positif. Pada pembelajaran motorik ini membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung dengan penangkapan dari siswa tersebut. Jadi kita harus sabar, biarkan mereka berkembang sesuai dengan waktunya. Dan berikan penguatan semangat kepada siswa tersebut agar tidak gampang menyerah. Kemudian ada revisi feedback. Jika diperlukan revisi feedback, Anda berdasarkan perkembangan individu, klarifikasi, atau perbarui pandangan. Di revisi feedback ini, kita sebagai guru bisa menilai gerak kita sendiri untuk mempermudah mengajar kepada siswa.
Kemudian ada berikan penguatan positif, berikan penguatan saat perbaikan atau mencapai tujuan. Nah, di sini berikan penguatan positif ini dalam artian ketika dia mencapai hal yang sudah kalian harapkan, berilah dia pujian, berilah dia apresiasi agar dia lebih semangat untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian fungsi feedback intrinsik. Feedback intrinsik dalam konteks pembelajaran motorik mengacu pada informasi atau umpan balik yang berasal dari sumber eksternal seperti pelatih, instruktur, atau rekan sebaya yang memberikan evaluasi atau panduan terhadap kinerja motorik individu. Fungsi utama dari feedback intrinsik dalam belajar motorik adalah yang pertama ada pemahaman lebih baik. Feedback intrinsik memberikan perspektif luar terhadap kinerja individu. Hal ini membantu individu untuk memahami bagaimana orang lain melihat. Jadi tidak hanya satu orang yang menilai keterampilan siswa. Jadi ada pandangan dari sudut pandang lain yang berguna untuk kita melakukan pembenaran lagi. Kemudian ada koreksi langsung. Feedback intrinsik memungkinkan individu untuk menerima koreksi langsung dan pandangan dari sumber yang lebih berpengalaman ataupun terampil. Nah, di fungsi feedback intrinsik bisa mengoreksi langsung siswa tersebut apabila seseorang memiliki keterampilan ataupun pengalaman sesuai dengan bidang tersebut. Kemudian ada motivasi, gunanya yaitu untuk memberikan siswa tersebut lebih semangat untuk melakukan latihan. Kemudian pengukuran kinerja, kurang lebih sama dengan memberikan pemahaman lebih baik. Kemudian ada pemecahan masalah. Semakin banyak pandangan, maka semakin utuhlah sebuah kesimpulan untuk memecahkan masalah. Kemudian pemberian tujuan. Kemudian ada feedback program. Feedback program dalam konteks pembelajaran motorik mengacu pada jenis umpan balik yang diberikan oleh program komputer atau alat elektronik yang dirancang khusus untuk membantu individu meningkatkan keterampilan motorik. Nah, umpan berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang feedback program dalam pembelajaran motorik, yaitu yang pertama, umpan balik real time. Umpan balik real time, program belajar motorik seringkali memberikan umpan balik secara real time, nyata, waktu nyata, kepada individu yang sedang berlatih. Ini berarti bahwa seseorang melakukan gerakan atau tugas motorik. Program ini memberikan umpan balik segera tentang sejauh mana gerakan tersebut sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Nah, misalnya seorang guru memberikan contoh kepada anak, begini. Setelah itu, si anak mencoba. Dia langsung merasakan gerak yang benar. Dan itulah umpan balik real time, kemudian mengukur kemajuan. Feedback program memungkinkan individu untuk
mengukur kemajuan mereka, dan sesi latihan ke sesi latihan lainnya. Kemudian ada visualisasi, feedback program seringkali mengembangkan informasi dalam bentuk visual. Kemudian ada panduan koreksi, program belajar motorik dapat memberikan panduan koreksi yang terinci. Kemudian latihan berulang. Kemudian ada pemberian motivasi yang sama tujuannya untuk memberikan semangat kepada seorang siswa. Kemudian ada kostomisasi, yaitu program belajar motorik sering dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan individu atau tujuan pelatih latihan mereka. Ini menggunakan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan. Kemudian ada menentukan kecepatan gerak, menentukan kecepatan feedback yang dibuat. Penentuan kecepatan feedback atau umpan balik yang dibuat dalam suatu konteks belajar tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis pembelajaran, tingkat keterampilan individu, dan tujuan pembelajaran. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan saat menentukan kecepatan feedback. Yang pertama ada tingkat keterampilan individu, kompleks ini, kemudian ada tujuan pembelajaran, tipe umpan balik, kemampuan individu menerima umpan balik, pendekatan pembelajaran umpan balik, serta sumber umpan balik. Frekuensi pemberian feedback. Frekuensi pemberian feedback dalam pembelajaran motorik dapat bervariasi pada tujuannya pembelajaran, tingkat keahlian siswa, dan jenis aktivitas motorik yang diajarkan. Kemudian ada perbedaan ability, motorik ability atau sering disebut kemampuan motorik atau kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang dimiliki seorang sejak kecil dari masa anak-anak yang berkembang seiring dengan perkembangan ataupun pertumbuhan. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang dimiliki anak seiring dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Menurut Waharsono 1999 2/53 menyatakan sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan fisik, maka meningkat pula kemampuan geraknya. Sedangkan pengertian kemampuan motorik menurut Blutan 1988 2/96 bahwa kemampuan motorik lebih tepat disebut sebagai kapasitas dari seorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan suatu keterampilan yang relatif melekat pada masa kanak-kanaknya. Nah, di sini dapat disimpulkan merupakan kemampuan yang dimiliki motor ability atau motoric ability atau sering disebut juga kemampuan motorik dapat berkembang sesuai dengan pertambahan usia, pertambahan pengetahuan, ilmu. Nah, dan pengulangan pergerakan. Kemudian pengaruh usia terhadap keterampilan. Kesiapan aspek fisik motorik mengacu pada kemampuan tubuh seseorang untuk menjalankan
menjalankan aktivitas fisik atau gerakan tertentu. Kesiapannya ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kebugaran fisik, kemudian ada keterampilan motorik, penyesuaian dan aktivitas, nutrisi dan istirahat, usia, dan kondisi kesehatan. Inteligensi dan keterampilan motorik. Inteligensia dan keterampilan motorik adalah dua aspek yang dapat berbeda dalam kemampuan individu, tetapi keduanya dapat saling mempengaruhi dalam beberapa cara, yaitu koordinasi motorik, keterampilan tertentu, hubungan terbalik, latihan, dan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kesiapan aspek fisik. Kesiapan aspek fisik motorik mengacu pada kemampuan tubuh seseorang untuk menjalankan aktivitas fisik atau gerakan tertentu. Kesiapan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebugaran jasmani. Apabila seseorang badannya kurang fit, maka kemampuan untuk melakukan melakukan gerak maka akan berkurang. Begitupun sebaliknya, apabila kebugaran fisiknya baik, maka dia lebih bertenaga untuk melakukan sebuah gerakan. Kemudian ada keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini, setiap orang memiliki keterampilan motorik yang berbeda-beda, pola pandang untuk melakukan gerak yang berbeda-beda. Tergantung dengan pengetahuan, ilmu, latihan gerakan motoriknya, latihan motoriknya, latihan geraknya. Kemudian ada penyesuaian dan aktivitas tertentu. Nah, apabila menurut saya motorik ini, apabila seseorang memiliki motorik yang baik, yang bagus, aktivitas apapun yang ingin dilakukan, pasti cepat dia tangkapnya, cepat dia bisanya. Tapi lain lagi dengan orang yang motoriknya kurang baik, maka dia akan lambat untuk memahami informasi ataupun memahami gerakan-gerakan tertentu. Kemudian ada poin nutrisi dan istirahat. Nutrisi atau makanan ataupun minuman yang dimasukkan ke dalam perut itu juga berpengaruh untuk motorik dan gerak seseorang. Karena makanan yang bergizi akan membuat tubuh kita lebih segar, serta istirahat yang cukup membuat kita lebih bersemangat, serta lebih bertenaga. Kemudian usia dan kesehatan tubuh. Nah, usia ini juga menjadi pengaruh untuk melakukan motorik dan gerak. Karena semakin tua, maka motoriknya usia terbagi atas 3 menurut saya, yaitu anak-anak, dewasa, dan orang tua. Ketika masa orang tua sudah sampai, maka motoriknya akan menurun dan geraknya akan menurun. Karena daya tangkapnya dan tenaganya juga mulai berkurang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.